kita masuk ke segmen terakhir. Bisakah Pak Edi memberikan closing statement khususnya kepada teman-teman yang ada dan mengikuti dan akan menonton sesi ini, anak-anak muda yang mau menjadi founder ya, yang mempunyai cita-cita yang tinggi ya. Silakan Pak Edi. Oke, kalau buat saya sebagai investor, ya, em, kita kita punya pendapat seperti ini, gitu. Saya bukannya nakut-nakutin, cuma memang susah jadi founder, ya, susah jadi startup. Kalau nggak susah, semua orang akan melakukan. Dan memang masyarakat Indonesia kan, mungkin orang tua kami, ya, terutama generasi saya yang udah berubah ini kan generasinya kita orang tuanya yang masih adalah ya kamu jadi pegawai negeri, kamu jadi karyawan, terima gaji apa namanya yang pasti-pasti aja gitu ya. Nah, tapi kan menjadi founder itu nggak gampang ya. Pengalaman saya 8-10 tahun terakhir ini udah ketemu banyak founder dan calon founder gitu. Dan itu memang panggilan hidup menurut saya. Kalau founder itu udah nggak punya backup plan, nggak boleh punya backup plan mau jadi balik kerja karyawan atau apa gitu ya. Tapi yang kita cari adalah serial entrepreneur. Itu apa artinya? Kita cari adalah founder yang bikin startup, gagal, regroup, dia bikin lagi. Gagal misalnya, bangkrut total, regroup, cari investor lain, cari co-founder baru lagi dan segala macam, dia bikin lagi. Sampai dia akhirnya sukses. Ya. Ya. Jadi ketangguhan menjadi entrepreneur itu dan biasanya karena kepepet. Yang orang Indonesia kan melakukan karena kepepet gitu, kepepet waktu, Iya. kepepet uang, kepepet makan. Ya itu emang harus dijalani. Nah, yang saya mau tekankan adalah kalau sudah sukses, kalian-kalian yang bikin startup sudah sukses, ya jangan terus kemudian terima uangnya beberapa miliar atau apa itu terus beli villa di Bali terus pensiun, yang nggak gitu juga gitu ya. Kalau udah sukses ya tolong setidaknya menjadi angel investor, bantu yang lain, atau yang bikin startup lagi. Yang kita butuhkan adalah serial entrepreneur itu, ketangguhan itu ya untuk terus menjadi entrepreneur dan tidak tidak takut dengan segala macam intimidasi dan sebagainya. Dan bahkan mohon maaf kalau mungkin terakhir aja, jangan takut juga dengan regulasi. Ya, Hmm. mudah-mudahan nggak ada orang OJK yang dengar di sini. Cuman apa namanya? Karena gini, uh, contohnya aja ya, Gojek, Grab, Uber dan segala macam. Dulu di awal mereka itu dianggap ilegal. Kita Hmm. ingat kan itu demo, taksi demo, organda demo, Iya, iya, segala iya. macam. Wah, itu transportasi ilegal gitu kan. Eh, Plat nomornya tidak kuning, tidak punya izin dan segala. Argumen mereka apa? Argumen mereka ada, kita memang bukan perusahaan transportasi, kita perusahaan aplikasi. Kita membuat aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan mitra. Kita tidak perlu izin transportasi karena kita bukan perusahaan transportasi. Kita perusahaan aplikasi, gitu. Dan mereka saking besarnya, akhirnya pemerintah merubah regulasinya untuk accommodate Iya. bisnis model mereka. Hmm. Jadi become so big and become so successful, yang nggak usah selevel itulah ya, tapi maksudnya become so successful and useful in the society, sampai akhirnya regulator pun akan Hmm. accommodate bisnis model kalian. Ya, nah itu mantranya jadi adalah sebagai startup lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Dobrak aja terus inovasi. Kalau kalian udah cukup besar, cukup impactful di society, biasanya yang lain-lain akan menyesuaikan. Nah, mantra ini berlaku hanya untuk founder startup, tidak berlaku di pernikahan, karena di pernikahan selalu kita harus minta izin dan itu pun belum tentu dikasih. Ya, terima kasih. Ini menarik nih Pak ya. Serial entrepreneurs. Yang saya tahu ada namanya necessity entrepreneurs yang katanya banyak di Indonesia ya. Jadi pengusaha karena kepepet. Nggak terima kerja, sekolahnya kurang berhasil gitu ya. Akhirnya ya apa, nggak ada lain ya jadi pengusaha aja. Jadi karena kepepet. Pak ya. Terus kemudian di Indonesia memang kebiasaannya gini Pak. Kalau nggak ada aturannya berarti nggak boleh gitu. Nah kalau luar negeri itu kalau nggak ada berarti boleh. Nah, ini yang perlu di mindsetnya ya, Pak ya. Ya. Sebab kadang-kadang kita takut nggak ada aturan, Pak Budi. Takutnya nggak boleh. Loh, nggak ada aturan kok malah nggak boleh. Nggak aturan berarti ya boleh. Kan nggak ada aturan ya. Kalau ada aturan baru nggak boleh. Nah, cuman ini itu kan masalah entrepreneurial ya. Bagaimana dia melihat
celah gray area ini, dia mau masuk apa enggak gitu. Oke, by the way, terima kasih Pak. Close statement tadi, banyak banget informasi dan pengetahuan dari Pak Edi tentang dinamika dan dilema pertumbuhan dan perkembangan startup di negara kita. Karena judul kita adalah 1 jam, maka kita harus cukupkan dulu sesi ini sampai di sini. Terima kasih Pak Edi Terima kasih. sudah menyempatkan hadir dan berbagi bersama kita semua. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah nonton sesi ini. Nantikan sesi kami berikutnya dengan topik yang tak kalah menariknya. Sebelum kita tutup, bila ada keluarga dan atau relasi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tak sempat menyaksikan sesi ini secara live, mohon dapat menonton rekamannya di YouTube channel 2L4U. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Meskipun pandemi sudah lama berakhir, tapi kita tetap harus jaga kesehatan kita masing-masing. Jangan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih, Pak Edi.